Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 11. Jadi yang pertama itu ada Sulfitriana, yang kedua Nur Isnania Wardah, yang ketiga Putri Rahayu, yang keempat itu saya sendiri Muhammad Raihan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang mengubah skor mentah menjadi menilai standar. Baik, untuk materi pertama, saya persilahkan kepada saudari Putri Rahayu untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaratikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian ada pentingnya evaluasi. Pada proses evaluasi memberi manfaat pada pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajarnya. Suatu pencapaian perkembangan siswa harus diukur, baik posisi siswa dalam proses belajar individu maupun posisinya di dalam kegiatan kelompok. Adapun sebuah manfaat terlaksanakannya evaluasi diantaranya yaitu mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran, memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Putri Rahayu atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada saudari Sulfitriana untuk memaparkan materinya. Maaf, saudari Nuris Nadia Wardah. Siswa dan setiap butir dengan perhitung bobot jawaban yang dijawab benar, sedangkan nilai berarti hasil perubahan dari komentar yang disesuaikan dengan macam penilaian, sehingga angka 60 tersebut dapat disebut sebagai nilai apabila telah dilakukan perubahan sesuai standar penilaian. Maka dikatakan bahwa angka yang diberikan pada hasil tes masih merupakan komentar yang belum diolah menjadi nilai, sehingga belum dapat memberikan informasi mengenai penguasaan siswa. Next. Nah, selanjutnya adalah penentuan skor dan nilai. Skor ditentukan dengan memberikan bobot pada setiap soal. Jika soal objektif atau pilihan ganda, maka pembobotannya 1 bagi jawaban benar dan 0 bagi jawaban salah. Soal esai, pembobotannya dapat berbeda pada setiap soal tergantung kerumitan soal. Contohnya, jika terdapat 3 soal esai dengan bobot yang sama, yaitu 20, maka skor maksimum siswa adalah 3 kali 20 sama dengan 60. Kemudian, siswa menjawab soal nomor 1 dan 2 secara tepat, dan soal nomor 3 kurang tepat, sehingga skor soal nomor 3 hanya diberikan bobot 10. Maka total skor siswa menjadi 20 tambah 20 tambah 10, yaitu 50.
ini disebut skor mentah karena hanya berupa angka kuantitatif. Pengubahan menjadi nilai jadi dapat menggunakan metode seperti mengubahnya menjadi nilai angka atau huruf, standar skor set, standar skor T, ataupun dalam bentuk presentase. Sehingga skor tersebut tidak hanya berupa angka kuantitatif, melainkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang diujikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurisania Banda atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Saudari Sulfitriana untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Sulfitriana, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah skor menta menjadi nilai standar. Mengubah skor menta menjadi nilai standar melibatkan proses normalisasi untuk menghasilkan nilai yang dapat dibandingkan secara relatif antar individu dalam suatu kelompok atau populasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah menggunakan Z-score, di mana langkah pertama itu hitung rata dan standar deviasi. Pertama, rata dengan simbol mu, di mana jumlahkan semua skor menta dan bagi dengan jumlah siswa. Kemudian yang kedua itu standar deviasi atau disimbolkan dengan delta. Hitung deviasi tiap skor menta dari rata, kuadratnya, hasilnya, jumlahkan dan ambil akar kuadrat. Next. Kemudian yang langkah kedua itu hitung Z-score untuk setiap siswa. Z-score mengukur seberapa jauh suatu skor dari rata dalam satuan standar deviasi. Rumusnya adalah Z sama dengan X kurang mu dibagi delta, di mana Z adalah Z-score, kemudian X adalah skor menta siswa, kemudian mu itu rata skor menta populasi, kemudian delta itu standar deviasi skor menta populasi. Next. Langkah ketiga itu interpretasi Z-score. Z-score positif menunjukkan bahwa skor siswa di atas rata. Kemudian Z-score negatif menunjukkan bahwa skor siswa di bawah rata. Contoh, misalkan rata skor menta mu adalah 75 dan standar deviasi delta adalah 10. Jika skor menta seorang siswa X adalah 80, maka Z-score-nya dapat dihitung sebagai berikut. Z sama dengan 80 dikurang 75 dibagi 10 sama dengan 0,5. Ini berarti skor siswa 0,5 standar deviasi di atas rata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sulfitriana atas pemaparan materinya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang tadi dibacakan. Kesimpulannya yaitu, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menilai dan memperbaiki pembelajaran, manfaatnya termasuk pemahaman hasil, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Penskoran memberikan angka berdasarkan bobot jawaban benar. Nilai adalah hasil perubahan skor mentah dengan acuan penilaian, memberikan informasi terstruktur tentang penguasaan siswa. Skor dihitung dengan memberikan bobot pada setiap soal, dan pengubahan menjadi nilai dapat melibatkan metode seperti nilai angka, huruf, standar skor Z, T, atau persentase. Memberikan gambaran pemahaman siswa terhadap materi. Dengan menggunakan Z-score, skor mentah yang bervariasi dapat dinormalisasi menjadi skor standar, memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar siswa dalam satu kelompok atau populasi. Metode ini membantu menilai seberapa baik atau buruk kinerja siswa relatif terhadap yang lain dalam suatu konteks pembelajaran. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.